Linian, kamu ngapain jadi streamer? Kamu genit-genit di luar sana. Kenapa kamu nggak langsung aja jadi pelacur? Kamu udah bikin malu keluarga Lee. Dosa apa yang sudah kulakukan sampai aku melahirkan anak tak berguna seperti kamu? Aku cuma cari uang kok. Kalau Lee Susu nggak ngakuin aku, siapa yang tahu aku ada hubungannya sama keluarga Lee? Aku tahu kamu nggak mau ngakuin aku, cuma gara-gara aku jelek. Menurut kamu aku ini aib dalam hidup kamu yang sempurna itu. Tapi tetap saja, kalau kamu nggak mau ngakuin aku, kenapa kamu bawa aku pulang ke keluarga Lee? Jangan panggil aku ibu. Aku mending nggak pernah lahirin kamu. Kenapa kamu nggak mati aja di luar sana? Udah bikin masalah sebesar ini, masih aja nyalahin susu. Harusnya aku nggak bikin pesta pengakuan ini, biar nggak malu-maluin. Kalau kalian sebegitu bencinya sama aku pergi aja. Mau ngancam kami gitu? Oke, pergi sana. Jangan pernah balik dan minta-minta sama aku lagi. Aku kasih kamu waktu 10 menit, beresin barangmu, dan keluar dari villa ini. Mulai sekarang, aku anggap nggak punya anak perempuan kayak kamu. Aku apa? Aku gimana? Lihat deh bajumu itu, sampah banget. Dibilang tampil manis dikit nggak mau. Malah pakai masker segala. Kamu pikir aku belum pernah lihat muka jelekmu? Ya ampun, dia tuh host cewek dari kantor Nian Hui Siang itu loh. Haha, lihat tuh mukanya. Iya, tiap hari live pakai masker. Pernah sekali lihat dia buka masker. Nggak ngerti deh host jelek gitu bisa menarik perhatian Jiang Ye. Konglomerat nomor 1 Huchen. Mending keluar aja dari kantor. Keluar. Pakai masker terus, jahat banget. Cepet keluar dari kantor deh, jelek banget. Jangan lupa pakai masker kalau keluar rumah ya. Aku anak perempuan yang nggak diharapkan di keluarga. Dari lahir udah jelek banget, selalu dihina. Untung nasib masih baik, aku nggak sengaja dapetin sebuah sistem. Selamat, kamu telah mengaktifkan sistem Dewi. Selama kamu dapat penggemar, kamu bakal dapat berbagai hadiah. Hadiah? Terus aku bisa jadi cantik nggak? Asal penggemarmu cukup banyak, pasti bisa. Akhirnya aku jadi host bernyanyi dengan masker. Nama onlineku Nian Hui Xiang. Karena aku nggak pandai bicara, liftku selalu sepi. Tapi setengah tahun lalu Jiang Ye, anak muda dari Jiang Group Luo Cheng, tiba-tiba muncul di liftku. Gila, itu kan Jiang Xiao. Putra mahkota Jiang Group, cowok ganteng dan tajir dari Gu City, ternyata juga suka nonton live. Jiang Xiao itu kalau nggak kerja bener bakal dipaksa warisin miliaran. Kok bisa juga sih kepincut hal biasa gini? Bener juga sih, aku cuma figuran di drama idolanya. Terima kasih Jiang Ye, anak muda Gu City, makasih banget buat carnivalnya. Mau jadi temanku nggak? Jak itu, Jiang Ye tiap hari selalu tepat waktu ngasih aku hadiah. Dia selalu ngatur waktu pas buat ngirimin aku teh susu. Jaga kesehatan, jangan begadang ya. Dia juga kirim 99 mawar khusus buatku dan selalu respon semua tentangku. Mau nggak jadi pacarku? Aku makin jatuh cinta sama perhatian Jiang Ye yang detail. Tapi besok kita ketemu ya. Aku nggak bisa sekarang, tunggu sebentar lagi ya. Sejak aku nolak ketemu Jiang Ye hari itu, dia langsung menghilang. Bukannya kamu punya WeChat-nya, Jiang Ye? Aku nggak peduli kamu mau merajuk atau minta-minta. Pokoknya hari ini harus bawa dia balik. Dengar nggak? Tapi, apa maksudmu tapi? Cepetan dong! Ada apa? Kamu lagi ada waktu sekarang? Aku mau ngobrol sama kamu. Tapi siapa tahu yang chat sama aku sekarang itu manusia atau anjing? Bisa tunggu sebentar lagi nggak?
Kalau fansku udah 1 juta, aku bakal bisa hilangin tanda lahir dan gigi tonggos di muka ini. Tunggu berapa lama? Aku nggak tahu. Mau biarin sponsor sekaya itu kabur? Biarin aja host dan si baru di kantor yang gantiin kamu ketemu Jiang Ye. Tapi suara kita aja udah beda. Pasti ketahuan dong. Bilang aja suara kamu serak gara-gara flu. Kalau dia nggak pergi, masa kamu yang jelek ini yang mau berangkat? Jangan lupa, kamu udah tanda tangan kontrak sama perusahaan. Jadi mendingan nurut aja, jangan macem-macem. Kalau sampai melanggar, denda 2 juta itu, kamu nggak bakal sanggup bayar. Berhenti. Hari ini ulang tahun adikmu. Kamu keluyuran di luar sampai sekarang baru pulang. Menurutku kamu udah nggak peduli sama keluarga ini lagi. Bukan aku yang nggak merasa punya keluarga. Kalian aja yang nggak pernah anggap aku keluarga. Waktu kalian bawa aku pulang dari panti asuhan, ayah, aku kira sejak itu aku udah punya keluarga, ibu. Nggak nyangka, cuma karena aku jelek, semua kasih sayang kalian malah dikasih ke anak angkat Lin Susu. Kok bisa aku ngelahirin anak sejelek kamu sih? Pulang ya pulang. Tapi jangan terus aja saingan sama susu. Ngomong dong, kenapa bisu? Aku harus lembur. Lembur apaan sih kamu? Emang dasar nggak tahu diri, adikmu ulang tahun aja kamu nggak tahu. Mending kamu nggak usah pulang-pulang sekalian. Hehehe, halo Susu, kamu udah hampir sampai hotel ya? Iya, mama sebentar lagi ke sana ya. Hehehe. Sama seperti kamu sekarang, kamu bahkan gak ingat sama sekali. Hari ini juga ulang tahunku. Ulang tahun ke-24. Selamat ulang tahun untuk dirimu sendiri, Linia. Dulu Jiang Ye juga pernah nyalain kembang api buatku. Waktu itu aku tanya dia, Jiang Ye, menurutmu mana yang penting, tampang atau hati? Tentu aja hati. Perempuan cantik mah banyak. Mungkin aku dengan wajah begini juga tetap bisa ketemu Jiang Yan. Ayo ketemuan. Akun khusus yang kamu ikuti Jiang Ye baru aja update status. Selamat ulang tahun, Putri. Kenapa? Kenapa harus Li Susu? Siapa sih yang nggak tahu Nona Li dan Tuan Jiang itu teman kecil dari dulu? Jelas levelnya beda sama host-host cewek itu. Iya, cakep banget sih mereka. Gue salut duluan. Pantesan aja beberapa hari ini nggak kelihatan Tuan Jiang kasih hadiah ke host cewek itu. Rupanya lagi rayain ulang tahun teman masa kecilnya. Emang cocok banget sih mereka. Gue bilang juga, mana mungkin Tuan Jiang beneran jatuh cinta sama host kecil kayak gitu. Sudahlah. Makasih Kak Ye atas hadiah ulang tahunnya. Aku bakal inget. Ini ulang tahun ke-24 yang kamu temenin aku. Kalau dulu waktu pulang ke rumah nggak ketukar anak. Yang sekarang dapat ucapan dari Jiang Ye diperlakukan spesial sama Jiang Li. Mungkin aja itu aku. Syaha. Aku punya temen bener-bener newbie. Tolong ajarin dia ya. Oke. Kak Ye, kita main gimana nih? Aku sudah cari orang buat dampingin kamu. Nggak mau. Kak Ye, aku nggak mau diajarin orang lain. Aku maunya kamu yang ajarin ya. Masih aja pura-pura begitu. Tak, aku tahu aku udah merebut hidupmu. Aku pernah bilang aku pasti akan menebus semuanya suatu hari nanti. Tapi kenapa kamu harus mencuri gembok emas panjang umur yang nenek kasih buat aku? Gembok emas apa? Aku aja belum pernah lihat gembok emas kamu. Terus,
Masih aja ngeles, buang udah nemuin barangnya di kamarmu. Bagaimana mungkin aku melahirkan anak sejahat kamu? Tanganmu kotor begitu. Kamu benar-benar sudah mempermalukan keluarga Lee. Untung aku login pakai akun kecil, kalau pakai akun utama. Dan dia tahu, pasti repot urusannya. Oke, nanti kamu ikuti saja aku. Aku bakal bantu kamu bantai musuh. Tapi aku masih belum ngerti cara pakai skillnya. Biar aku coba dulu ya. Kita bahkan belum masuk Dongeon. Kamu sudah ngeluarin ulti duluan. Aduh, gara-gara kamu ngomong, aku jadi lupa cara pakai skill. Ngapain sih kamu pikirin hal kayak gitu? Pokoknya selama dia ikut aku, dia nggak bakal mati. Oh iya Kak Ye, gimana dengan streamer cewek yang dulu sering kamu tonton itu? Bukannya kamu selalu main bareng dia? Sekarang kamu main sama aku, dia nggak bakal cemburu tuh. Di internet pada bilang kamu suka sama dia. Sebagai adik perempuanmu, aku harus jagain kamu dong. Ngapain tanya-tanya dia? Cuma streamer yang dikasih duit aja udah nempel sama siapa aja. Aku sih, yang penting itu hati. Tahu nggak, wanita cantik mah banyak di luar sana. Mana aku tahu? Yang chat sama aku itu orang beneran atau cuma anjing? Streamer kayak gitu mah dikasih duit dikit juga udah ngikut aja. Streamer yang nempel asal dikasih duit. Aku nggak enak badan, aku logout dulu ya. 3 detik nggak online. Tanggung sendiri akibatnya. Sakit banget, Nian Hui Xiang benar-benar badut sih. Kalau aja bukan gara-gara si putri kecil live streaming, nggak ada yang tahu Jiang Shao ngomongin Nian Hui Xiang kayak gitu. Jiang Shao nggak salah sih. Streamer yang cuma nyanyi doang, masa ngerasa dirinya sepenting itu? Buat apa tanya dia? Streamer yang nempel aja kalau dikasih duit. Ding, terdeteksi. Jumlah fans host telah tembus 300.000, diberikan satu kesempatan untuk mengubah penampilan. Silakan konfirmasi apakah ingin menggunakan kesempatan ini. Aku yakin. Kalau bisa satu kali lagi, aku nggak perlu pakai masker lagi kan? Jiang Ye, suatu hari nanti aku pasti bakal ketemu kamu. Linian, mulai hari ini live streaming kamu harus PK. Kak Mei, kamu kan tahu aku nggak pernah PK. Udah jangan banyak omong, masih aja jual skill, nggak mau jual diri. Sok berharga kayak kodok pengen jadi emas. Cepat online sekarang, mumpung masih ada yang suka, suruh para bos kasih kamu duit. Baik, aku paham. Linian, sebenarnya apa sih yang bikin kamu salah paham? Aku sih pengen banget ketemu kamu. Tapi kamu pikir kamu siapa? Sih? Iya, pada akhirnya ini semua cuma aku yang terlalu kepedean. Kalau kalian mau dengar lagu apa, bilang aja ke aku. Linian, sekarang juga kamu harus PK bareng Beng Beng.
Astaga, ternyata ini sampai ke streamer dengan 300.000 follower. Kakak-kakak, Momo benar-benar takut kena hukuman nih. Orang jelek yang bahkan nggak berani tunjukin muka. Mana bisa lebih imut dari Momo? Ada kakak-kakak di sini kok. Takut apa sih? Kalau kalian mau hajar dia, Momo udah mau ngucapin dan terima kasih dulu ke kakak-kakak. Bikin love, Ciu. Streamer kecil aja berani cari masalah. Nian, buruan panggil Jiang Shao. Dia cuma punya 10.000 follower. Kita kan ada 300.000 lebih. Kalau kalah malunya di mana coba? Masih nunggu apa lagi? Cepetan panggil Jiang Shao. Nggak usah repot-repot ganggu keluarga Jiang buat aku. Kamu mau aku bantu menang nggak? Iya. Bantu kamu menang PK gampang. Tapi ada satu syarat dulu. Syarat apa yang kamu mau aku setujui? Kalau PK menang, kamu harus buka masker di depan semua orang di live ini. Jiang Shao keren, akhirnya bisa lihat wajah aslinya Nian. Jiang Shao benar-benar baik ke Nian. Orang lain yang di puncak ranking biasanya minta-minta hadiah. Dia cuma minta Nian buka masker. Orang jelek yang bahkan nggak berani tunjukin muka. Mana bisa seimut Rumeng? Sekarang Nian nggak bisa nggak tunjukin muka. Jiang Shao keluarin puluhan juta buat dia. Permintaan sekecil ini masa nggak dipenuhi? Tunggu aja sampai menang PK. Kamu harus buka masker di depan semua orang di live. Nggak bisa. Kalau gitu, jangan mimpi bisa menang. Terima kasih Kak Jiang Yan atas 10 karnavalnya. Gagal, maaf ya. Kayaknya kali ini aku yang menang. Kamu mau hukum aku gimana? Belum kepikiran mau hukum Momo gimana? Kakak-kakak di live, tolong bantu Momo kasih ide dong. Suruh Nian minum air cabai. Minum ayo minum, suruh Nian minum air cabai, suruh Nian minum air cabai. Cepat minum air cabai. Kalau Kak minum air cabai, habis deh, nggak bisa nyanyi lagi. Mending kakak buka maskernya aja. Demi Kak Jiang Ye, bisa aku pertimbangin buat maafin kamu. Wah, Momo memang baik banget. Nian nggak bisa minum. Mending kamu ngalah aja deh. 没说错呀，一个唱歌主播，真把自己当成什么很重要的人吗？笑死我了！念念回响真是小丑啊！ Aku pilih minum air cabai. Kak, mau pikir-pikir lagi nggak? Nanti kamu nggak bisa nyanyi lagi loh. Kamu lebih milih rusak suara daripada ada tunjukin wajah. Nian, sebenarnya kamu sembunyiin apa sih? Tunggu dulu. Gimana kita bisa yakin yang kamu pegang itu benar-benar air cabai? Terus kamu maunya gimana? Aku mau lihat sendiri kamu masukin cabai atau wasabi ke airnya. Ya ampun, ini agak keterlaluan deh. Iya banget, Jiang Shao udah lama jagain Nian, sekarang malah ribet gini, ratusan ribu nggak bisa lihat muka, keterlaluan sih, udah dikasih banyak. Kak Jiang Yan, menurutmu ini nggak terlalu keterlaluan ya? Dia cuma selebgram. Kerjanya cari sensasi biar orang perhatian. Apa yang kita lakuin ini justru ngebantu dia. Menurutmu gimana? Kamu benar juga sih. Dia seleb internet, memang suka cari sensasi biar orang-orang pada lihat. Jadi yang kita lakuin ini justru ngebantu dia.
sudah bisa. Pantas saja, seorang streamer perempuan baru sedikit terkenal sudah merasa diri selebriti. Ratusan ribu penonton pun masih nggak mau tunjukin muka. Wajah bagus begini benar-benar terlalu disia-siakan. Sampai segitunya nggak mau tampil? Sejelek apa sih sampai tahu diri kayak gitu? Masih aja sok jaim di sini? Cuma jual tawa, sok suci kayak pelacur tapi mau pura-pura bermoral. Maaf semuanya, aku lagi nggak enak badan. Aku pamit off dulu ya. Jangan nangis, Linian. Terdeteksi. Jumlah follower host telah tembus 500.000, memberikan hadiah 1 kali kesempatan untuk mengubah penampilan. Saya yakin. Tieng, anak nakal, kamu pergi kemana lagi sih? Telepon juga nggak diangkat. Nenekmu sebelum meninggal minta dibikinin pesta pengakuan buatmu, ribet banget deh. Cepat pulang sekarang juga. Mama. Mama, hari ini aku kelihatan cantik enggak? Aduh, haha. Susu kita memang cantik sekali, pantas saja anak mama sendiri. Hehehe. Tapi Ma, hari ini kan identitas kakak mau diumumin ke semua orang. Nanti aku boleh panggil Mama lagi ya. Mana mungkin begitu? Anak jelek itu, aku nggak akan pernah ngaku dia sebagai anakku. Tenang saja, dia kembali ke keluarga Lee hanya sebagai anak angkat. Putri kandung keluarga Lee yang sesungguhnya itu kamu. Tetap kamu. Putri kandung keluarga Lee yang asli, tetap kamu. Makasih Mama. Hehehe. Linian si anak bendel itu memang jelek banget. Kamu kan make up artist paling top di Hu City. Aku harap kamu bisa bikin dia nggak terlalu jelek lah. Tenang aja, saya akan pakai semua ilmu saya. Pape. Mama mau sambut tamu dulu ya. Hehehe. Aduh, Kamu pulang nggak ngomong. Berdiri di situ mau nakutin siapa sih? Baru aja nyampe. Cih. Berhenti di situ. Ada apa? Akhir-akhir ini ada streamer perempuan gak tahu malu yang terus godain Kak Aye. Genit tiap hari, tapi gak mau tampilin muka. Itu pasti kamu kan? Aku gak tahu kamu ngomong apa. Masih pura-pura sama aku. Streamer nyanyi yang namanya Nian Nian Hui Xiang. Bukannya itu kamu? Live streaming itu hiburannya orang kaya kayak kamu. Aku tiap hari udah cukup capek buat bertahan hidup. Asal kamu tahu aja. Ingat ya, Ada orang yang seumur hidup cuma bisa jadi itik buruk rupa, nggak bakal bisa jadi angsa putih. Ada orang yang seumur hidup cuma bisa jadi itik buruk rupa, nggak bakal bisa jadi angsa putih. Anda Nona Linian. Nyonya Li minta saya mendandani Anda. Nyonya Li standarnya setinggi ini ya? Ini yang dibilang cewek jelek? kenapa? Susah banget ya ngeriasnya. Ah, nggak kok, dasar wajahmu bagus, cuma kulitnya aja kurang bagus. Aku bantu tutupin ya. Terima kasih. Tuan Muda Jiang, akhir-akhir ini perusahaannya makin untung besar kan? Ah, Aye sekarang makin ganteng. Kalian berdua berdiri bareng cocok banget deh. Itu Jiang Ye, kenapa dia ada di sini? Oh iya, dia dan Li Susu kan teman masa kecil. Mana mungkin dia datang ke acara pengakuan ini? Kak Aye, kalau nanti Kak Linian sudah dibawa pulang, pasti papa mama bakal lebih peduli sama dia. Kamu juga bakal direbut, nggak Kak? Aku cuma mengakui kamu.
Soal inian itu. Biar dia berlutut di depan aku pun, aku nggak bakal lihat dia sama sekali. Oh, lihat tuh. Yang paling disayang sama Jiang Shao tetap aja susu kita. Ayah, benar banget. Jiang Ye, menurut kamu, yang penting itu penampilan atau hati? Jelas hati. Cewek cantik mah banyak. Menurutmu kamu itu siapa? Cuma seorang streamer yang rela dibayar. Terus ngejar-ngejar orang kaya gitu aja. Lucu banget ya, Lin Yue. Kamu udah berusaha berubah banget demi Jiang Yun, tapi dia sama sekali nggak peduli sama streamer cewek. Juga nggak pernah kepikiran lagi. Bahkan sama Linian, putri keluarga Li, dia juga nggak peduli. Kamu siapa? Ngapain berdiri di sini? Kenapa nggak masuk aja? Kenapa siluet punggung itu terasa begitu familiar? Entah kenapa. Siapa itu? Kenapa lari? Aku juga nggak tahu. Soalnya nggak kelihatan wajahnya. Tapi ya, matanya cantik banget. Hei, bukan gebetan salah satu dari kalian kan? Bukan. Kakak Ye, bukankah kamu pernah janji mau kasih aku cincin itu? Kamu nggak lupa, kan? Nggak lupa. Ingat, kamu harus benar-benar kasih itu ke aku ya. Tadi mama manggil aku ada urusan. Aku kesana dulu ya. Iya. Yuk, aku dengar keluarga Jiang sama keluarga Li mau dijodohin. Terus, gimana sama streamer ceweknya? Gimana apanya? Cuma seorang streamer aja. Aku sama dia cuma iseng kok. Dia juga sih. Tapi pikir-pikir dulu deh, aku dengar keluarga Li masih punya anak perempuan sulung loh. Jangan kasihanin Ye, aku dengar anak perempuan sulung mereka itu jelek banget. Bahkan hari ini pas acara pengenalan keluarga aja nggak berani muncul. Belum tentu juga. Gimana kalau ternyata dia cantik? Gimana kalau Ye nanti malah nyesel? Iya nggak sih? Kalian nggak capek apa? Nyebelin banget. Pernikahan itu cuma kerjasama bisnis. Aku nggak peduli sama siapapun. Yang penting aku dapat apa yang aku mau. Bahkan di mimpi pun, aku nggak pernah kepikiran penggaris sebesar ini. Beneran belum resmi diumumin. Jiang bener-bener royal, Li Susu benar-benar dimanjain abis-abisan. Kalau dibandingin sama uang yang dikasih buat Nian-Nian, nggak ada apa-apanya. Mau tahu cowok cinta nggak? Lihat aja berapa banyak dia keluarin duit buat kamu. Lihat Li Susu, terus lihat streamer cewek itu, jelas banget bedanya. Aku kan udah bilang, suruh aja orang lain yang gantiin Kak kamu buat ketemuan. Tuh kan, sekarang dia udah punya orang yang dia suka, masih mau peduli sama kamu. Walaupun ketemu juga, dia pasti tetap nggak bakal suka sama aku. Aku muntah. Emang Jiang ya bakal suka sama kamu? Kamu kira hidup kamu kayak drama Ido ya? Aku cuma mau kamu dapat duit sedikit. Pohon uang segede ini, masa dilepas begitu aja? Nggak pakai lihat-lihat aku. Bego banget kalau nggak mau dapat duit. Jangan naif deh. Nggak bisa. Aku punya prinsip. Aku nggak bakal biarin orang lain yang ketemu Jiang Ye. Aku juga tahu kamu pasti nggak bakal setuju. Makanya aku udah suruh streamer cewek lain di perusahaan ngajak Jiang Ye keluar pakai namo. Apa? Kok kalian tega sih ngelakuin ini? Jangan pegang aku. Tuan Jiang. Halo Jiang Ye, orang yang ketemu sama kamu itu bukan aku. Jangan sampai kamu ketipu sama dia. Bukan kamu yang suruh dia datang ke aku. Masih mau pura-pura apa lagi?
Bukan aku benar-benar nggak tahu apa-apa. Nggak tahu? Kamu kira aku ini apa? Kamu main-main sama aku ya? Seneng? Udah cukup main-mainnya. Jangan biarkan aku lihat muka kamu lagi. Maaf, nomor yang Anda hubungi sedang tidak bisa diangkat. Maaf, nomor yang Anda hubungi. Maaf, nomor yang Anda hubungi sedang tidak dapat dihubungi. Kenapa kamu diam-diam pergi kayak gini tanpa bilang ke aku? Linian, sekarang kamu banyak fans, jadi besar kepala ya. Jangan lupa kontrakmu masih di tangan aku. Kamu pikir kamu punya hak ngomong kayak gitu sama aku? Kontrakku tinggal kurang dari sebulan lagi. Aku nggak mau nurut kamu lagi. Dengan jumlah fans dan statistikku sekarang, aku di posisi atas perusahaan ini. Kamu nggak pernah mikir kalau terus perlakuan kamu begini, suatu saat aku bisa aja nggak mau perpanjang kontrak sama kamu. Aku nggak mau ungkit masalah yang sudah-sudah. Tapi kalau kamu terus kayak gini, aku pasti gugat kamu. Akhirnya wajah asli Nian kebongkar. Gila, jadi ini streamer cewek yang dulu dikejar-kejar putra mahkota keluarga Jiang itu. Kok jelek banget sih? Pantesan aja nggak pernah munculin wajahnya. Ternyata sejelek ini. Mana mungkin ada perempuan yang bisa terlihat seperti ini? Coba bayangin seberapa sakit hati Jiang. Udah keluarin puluhan juta buat cewek jelek kayak gini. Kayaknya ini bakal jadi noda paling memalukan dalam hidupnya. Sudah lihat kan? Inilah akibatnya kalau kamu nggak perpanjang kontrak. Perusahaan bisa buat kamu sukses, juga bisa hancurkan nama baikmu. Tolong jangan serang dia secara pribadi. Dia kakak saya. Sejak kecil dia terlantar dan sudah banyak menderita. Dia memang nggak dekat sama keluarga. Aku nggak mau kalian sakiti dia lagi. Nian Hui Xiang itu kakaknya Li Susu. Jadi sebelumnya dia berebut Jiang Shao sama adiknya sendiri. Benar-benar nggak punya pendidikan, sampai-sampai merebut cowok adik sendiri. Mukanya memang sesuai hatinya, licik banget. Keluarga Li punya anak kayak gini memalukan banget. Linian, kamu ngapain jadi streamer? Kamu genit-genit di luar sana. Kenapa kamu nggak langsung aja jadi pelacur? Kamu udah bikin malu keluarga Li. Dosa apa yang sudah kulakukan sampai aku melahirkan anak tak berguna seperti kamu? Aku cuma cari uang kok. Kalau Li Susu nggak ngakuin aku, siapa yang tahu aku ada hubungannya sama keluarga Li? Aku tahu kamu nggak mau ngakuin aku, cuma gara-gara aku jelek. Menurut kamu aku ini aib dalam hidup kamu yang sempurna itu. Tapi tetap saja, kalau kamu nggak mau ngakuin aku, kenapa kamu bawa aku pulang ke keluarga Li? Jangan panggil aku ibu. Aku mending gak pernah lahirin kamu. Kenapa kamu gak mati aja di luar sana? Udah bikin masalah sebesar ini, masih aja nyalahin Susu. Harusnya aku nggak bikin pesta pengakuan ini, biar nggak malu-maluin. Kalau kalian sebegitu bencinya sama aku pergi aja. Mau ngancam kami gitu? Oke, pergi sana. Jangan pernah balik dan minta-minta sama aku lagi. Aku kasih kamu waktu 10 menit, beresin barangmu, dan keluar dari villa ini. Mulai sekarang, aku anggap nggak punya anak perempuan kayak kamu. Aku anggap nggak punya anak perempuan kayak kamu. Jumlah followers host sudah tembus 1 juta. Silakan konfirmasi mau pakai kesempatan ubah penampilan atau enggak. Aku yakin. Ini mimpi indah yang sudah aku tunggu-tunggu siang malam. Tapi kenapa meski udah cantik, aku tetap sendirian dan gak dapat apa-apa? Halo, selamat siang. Apa benar ini Nian Hui Xiang? Saya Liu Yun, sutradara acara tahunan Panda Live, ingin mengundang Anda datang ke acara kami. Masa sih? Acara offline beneran ngundang Linian? Bakal bikin citra kota jelek banget.
Katanya Jiang Shao dan Putri Ki kecil Susu juga bakal datangkan. Ini resmi mau mainin psikologi penonton ya. Tiba-tiba aku jadi pengen nonton. Tuan muda kedua, tuan muda pertama bilang acara ini penting banget, jadi minta Anda dan Nona Susu wajib hadir. Oke, saya tahu. Maksud kamu apa? Kamu tahu aku sama Lin Susu bakal datang. Kamu juga mau ikut? Sengaja cari masalah sendiri gitu? Hah? Nggak ada maksud apa-apa. Ini cuma kerjaanku. Kerjakan soal uang kan? Mau berapa? Aku bayar 2 kali lipat. Ambil uangnya, lalu pergi. Aku nggak mau uang kamu. Oke. Bagus. Mau malu-maluin diri sendiri? Mau cari sensasi ya? Ini pilihan kamu sendiri. Kamu beneran Nian Hui Xiang? Aku sendiri. Pantas di internet bilang dia jelek. Dia sama sekali nggak baper, ternyata memang pede banget. Host, cepat sewa buzzer dan beli trending topic. Bikin gosip cewek jelek Nian Hui Xiang jadi nomor 1. Kenapa? Kalau mau jatuhin dulu sebelum diangkat, sekalian aja habisin. Aku jamin, nanti semua orang bakal ramai-ramai datang nonton si cewek jelek itu. Siaran langsung malam ini pasti bakal heboh banget. Oh, Selamat datang semuanya di festival siaran langsung tahunan Panda Live. barisan depan siap mantengin? Mau lihat wajah asli Nian Hui Xiang nih? Jiang Ye ganteng banget. Tiap muncul selalu bikin takjub. Ini kayak cowok CEO di novel yang beneran muncul di dunia nyata ya. Li Susu emang pantas disebut putri kaya sejati. Cocok banget sama Jiang Shao kita. Beberapa hari lalu lihat foto Nian Hui Xiang, malamnya malah mimpi buruk. Tapi tetap aja penasaran pengen lihat wajah aslinya. Di acara malam ini, tim kita juga undang tamu spesial buat kalian semua. Dialah Dewi live streaming kita, Nian Hui Xiang. Linia, keluar kamu. Keluar. Keluar, 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 keluar. Nggak apa-apa, kok Le. Meski dia datang hari ini, cuma bakal mempermalukan diri sendiri. Selama aku di sampingmu, dia tetap kalah. Dia datang, semua siap siaga, jaga mata kalian baik-baik. Aku nggak akan pernah ninggalin kamu.